Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Berjumpa kembali bersama Kak Adi di sini di sekolah minggu kita pada hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu kita, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan waktu untuk sama-sama melaksanakan sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami hari ini, agar kiranya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih semangat adik-adik semua? Mari kita lanjutkan lagu kedua, Aku Anak Raja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami semakin memuji, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari kiranya Roh Kudus menolong kami yang masih kecil ini untuk mengerti maksud firman Tuhan pada hari ini, agar kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 1, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 1, ayatnya ke-15 hingga ayatnya ke-22. Di bawah perikop orang Israel ditindas di Mesir. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, memberikan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebab bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangatlah berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada rakyatnya, rempelkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Sofi harap adik-adik dalam keadaan yang baik. Adik-adik, Alkitab mencatat ada banyak tokoh wanita yang Allah pakai dalam pekerjaan Allah.
Tentu saja sesuai dengan kapasitas dan juga profesi yang mereka geluti. Salah satunya adalah Esther yang pernah kita pelajari dan menjadi pemenang kontes kecantikan dan menjadi Ratu Media Persia. Kali ini kita akan belajar dari dua orang bidan yang menjadi pahlawan atas pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Mereka adalah Sifra dan Pu'a. Sifra dan Pu'a adalah bidan di tanah Mesir yang membantu persalinan wanita-wanita Israel pada zaman perbudakan saat itu. Mereka berdua diperintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki Israel yang baru lahir. Tetapi karena mereka berdua takut akan Allah, sehingga mereka berdua diberkati oleh Allah. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Sifra dan Pu'a. Yang pertama adalah sikap takut akan Allah. Raja Firaun memiliki masalah dalam pemerintahannya saat itu, yaitu Allah memberkati bangsa Israel sehingga mereka menjadi bangsa yang berkembang dengan pesat, sehingga mereka menjadi bangsa yang sangat besar. Firaun pun menjadi takut kalau Israel menjadi banyak dan berbalik memberontak terhadap kerajaan Mesir. Maka akhirnya Firaun mengeluarkan perintah untuk mengurangi pertumbuhan bangsa Israel dengan membunuh setiap bayi laki-laki Israel yang baru lahir. Sifra dan Pu'a sebagai bidan pembantu persalinan wanita Israel pada waktu itu diperintah untuk membunuh bayi laki-laki Israel yang baru lahir. Perintah raja adalah mutlak dan harus dilakukan. Jika tidak melakukannya, pasti akan mendapatkan hukuman jika tidak melakukan hal tersebut. Namun, Sifra dan Pu'a tidak melakukan perintah tersebut karena mereka berdua lebih takut akan Allah. Allah dan perintahnya menjadi fokus utama dari kehidupan kedua bidan ini. Walaupun mereka harus melawan titah raja dan kemungkinan akan mendapatkan hukuman karena mereka telah melawan atau mengumpulkan dari perintah raja. Tetapi karena sikap takut akan Allah, mereka berdua rela mendapatkan hukuman tersebut. Saat ini Allah menuntut sikap takut dan taat kepadanya tanpa ada pilihan lain. Namun terkadang kita lebih memilih hal-hal yang lain. Karena akan ada berkat bagi kita jika kita takut kepada Allah. Yang kedua, tidak memilih atau membeda-bedakan. Firaun membenci bangsa Israel karena berbeda suku dan ras dengan dirinya. Maka bangsa Firaun menganggap sah-sah saja untuk memperbudak bangsa Israel, bahkan juga memusnahkan bangsa Israel. Tetapi berbeda dengan Sifra dan Pu'a yang tidak membeda-bedakan dalam menjalankan tugas mereka. Dalam keseharian, kita sering melihat bahkan melakukan hal-hal ini. Contohnya, kita sering memilih-milih teman saat berteman. Kita juga sering mengejek atau menghina teman-teman kita yang kekurangan, bahkan menghina suku dan ras yang mereka miliki. Sikap ini adalah sikap yang merendahkan Allah. Kita semua diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia. Semua diciptakan terlalu amat sempurna. Hari ini kita belajar dari Sifra dan Pu'a bahwa kita semua sama di mata Tuhan dan kita semua pantas mendapat pelayanan yang sama. Mereka tidak menganggap bayi-bayi dari bangsa Israel sebagai budak dan tidak pantas mendapatkan kehidupan dan harus dibunuh, namun mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal apapun, kita tidak boleh pilih-pilih. Berbeda warna kulit, ras, suku, budaya, orang miskin atau kaya, semua harus dilayani dengan baik. Dalam kehidupannya, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Ia tidak memilih-milih atau membeda-bedakan dalam menolong dan membantu. Pada akhirnya, kedua bidan ini diberkati oleh Allah dengan
Allah membentuk keluarga dan juga memberkati keluarga itu. Kita juga diajarkan untuk mau melakukan kehendak Allah yang telah Allah teladankan kepada kita sebagai ucapan syukur kita atas apa yang telah Allah lakukan kepada kita. Dan adik-adik juga harus ingat, kita harus saling menolong sesama kita tanpa membeda-bedakan. Dan kita harus ingat, saat kita melakukan kehendak Allah, Allah akan memberikan berkat kepada kita bagi hamba-hambanya yang setia. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Big or Small. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, burung pipit yang kecil. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, telah lama ku cari-cari. Adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena pada hari ini Bapa masih mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk sekolah minggu bersama secara online ya Bapa. Bapa, kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam tumbuh kembang kami hari lepas hari.
Bapa manis yang ada dalam kerajaan surga, kami juga mau mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan, sehingga dari berkat yang Engkau berikan kepada kami dapat memberikan sedikit untuk perkembangan pelayanan-Mu di muka bumi ini, terkhususnya di Gereja Bait El Kampung Baru ya Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat teman-teman kami yang menemui hari ulang tahun di minggu ini. Kiranya Bapa mau memberkati mereka dalam usia yang baru, dalam tumbuh kembang mereka, dalam sekolah mereka, setiap aktivitas mereka. Kiranya Bapa mau memberkati. Bapa manis yang ada dalam kerajaan surga, kami juga tidak lupa berdoa buat teman-teman kami yang sakit. Kiranya Bapa mau menjadi tabib atas mereka, mau menjadi dokter atas mereka, sehingga segala sakit penyakit yang mereka derita dapat sembuh ya Bapa, sehingga mereka dapat kembali pulih, dapat berkumpul dengan keluarga bersama-sama dalam keadaan ceria untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di minggu-minggu yang akan datang. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat pelayanan PAR di Bait El Kampung Baru. Setiap badan pengurus yang ada, kakak-kakak pelayan yang ada, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka satu persatu dalam tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Dan juga Bapa, kiranya Bapa memberkati pelayanan PAR ini ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat kami semua, agar kami semua dapat memasuki minggu yang baru. Kiranya Bapa senantiasa mau menuntun dan menjaga kami semua untuk memasuki minggu yang baru, sehingga dalam minggu yang baru kami semua tetap sehat dan dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ya Bapa. Bapa, ini doa kami, ini harapan kami, dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.